Kita siapkan air putih. Oke, senyum, tarik napas dalam. Lepasin. Tarik 3, tahan 4, lepasin lewat mulut 7. Tarik lagi 3, tahan 4, lepasin 7. Tarik lagi 3, tahan 4, lepasin mulut 7. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan, kami bahagia dan bersyukur hari ini kami bisa bahagia, berkelimpahan dengan sehat yang luar biasa. Keluarga kami sehat, kami juga selamat dan keluarga kami dalam keselamatan. Terima kasih untuk nafas yang sangat lega. Terima kasih untuk mata yang bisa melihat. Terima kasih untuk mulut yang bisa berbicara. Terima kasih untuk tubuh yang semuanya baik-baik saja. Terima kasih untuk kami bisa melihat juga keluarga kami dalam keselamatan dan lindungan yang terbaik. Terima kasih untuk kesehatan dan terima kasih juga untuk kecukupan, kami bisa makan dengan dalam kecukupan. Alhamdulillah. Terima kasih Allah, kami bahagia dan bersyukur untuk apapun yang datang pada kami dan hadir dalam hidup kami. Hari yang lalu maupun hari ini, terima kasih semuanya adalah sesuatu yang sudah Tuhan pilihkan, Allah pilihkan yang terbaik untuk kami boleh memiliki dan meraih sukses yang terus bertambah. Alhamdulillah, terima kasih juga untuk kejayaan yang kami miliki saat ini dan terus meningkat. Alhamdulillah. Terima kasih juga untuk kekayaan dan kemakmuran yang sampai saat ini kami miliki dan terus berlipat ganda. Alhamdulillah. Dan terima kasih untuk kesehatan yang kami miliki sampai saat ini, keselamatan yang terus kami dapatkan, dan umur panjang yang kami peroleh sampai saat ini terus lanjutkan. Alhamdulillah. Dan terima kasih untuk kami bisa selalu bermanfaat buat banyak orang. Alhamdulillah. Buat keluarga kami. Alhamdulillah. Dan buat kami sendiri. Alhamdulillah. 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 Amin. Amin. Buat yang muslim silakan dengan Al-Fatihah dalam hati dan bayangkan langit terbuka dan uang berjatuhan dari langit kepada diri kita semua. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Baik, yang lain silakan diminum. Yang nggak puasa minum air putihnya, ya. Katakan saya adalah berkelimpahan, minum. Saya adalah bermagnet uang, diminum. Saya adalah bermanfaat buat banyak orang, diminum lagi. Dan saya adalah orang yang beruntung dengan izin Allah. Amin. Oke. Ini diminum ya. Baik, Bapak Ibu, kita ya. Ya. Oke, kita mulai mata di Zoom-nya. Oke. Nah, baik. Sekarang kita mulai dari ini testimoni dulu ya. Testimoni dari teman-teman yang boleh berbagi untuk keberuntungan apa atau produk apa yang sudah diminum menghasilkan efek apa. Boleh mungkin bisa testimoni. Mungkin di sini ada Mbak Karsis juga ya. Mbak Karsis yang kemarin kondisinya sakit, saya pengen dengar nih. Udah masuk belum tadi Mbak Karsis ya? Mbak Karsi, oh belum masuk ya. Oh nggak ada, tadi ada masuk. Baik, yang lain dulu deh, silakan testimoni untuk berkah buat yang testimoni dan juga ketularan buat yang lain. Monggo. Saya testimoni Pak Yudi. Oke, silakan Pak Sobirin. Ya, testimoni ini istri saya kemarin yang cerita gitu ya.
yang sudah pakai softteknya itu Pak Yudi, Oh iya, pembalutnya pembalut. ya. Ya kebetulan minggu kemarin kan lagi prei gitu, dan itu memang beda beda banget kata istri saya itu. Kalau biasanya itu ya terasa perutnya juga sering nyeri gitu ya, sering sakit gitu kalau Pas menstruasi, mens dan ya. juga nggak Iya. begitu lancar. Itu dipakein pembalut ini lancar gitu, lancar Oh. banget gitu. Terus kemudian Hmm. cepet tuntas gitu. Terus Hmm. kemarin setelah menstruasi tetap dipakai juga eh, pembalutnya itu. Jadi itu malah bisa membersihkan keputihan gitu. Kalau biasanya Oh. setelahnya terasa gatel itu, Hmm. terus kemudian enggak. Terus kayak ada terasa katanya di perut bawah itu kayak ditarik gitu, cerut gitu lah. Itu cairannya terus eh, keluar gitu. Setelah itu eh, apa bersih, bisa bersih gitu. Jadi Oh, terus kami dahsyat ya. berpikir Hmm. dasar Pak. Terus kami berpikir, oh berarti ini kalau pakai pembalut ini potensi untuk orang kena miom, serviks itu kan karena memang kotoran sisa-sisa menstruasi atau Hmm. keputihannya itu bisa menimbulkan kanker. Kalau ini bersih berarti eh, terjaga gitu dari sel kanker itu. Nah, kami berpikir gitu. Kemudian bersih, bisa nyaman banget dan kering. Terus kemudian itu nggak gatal lagi, Pak, setelah Oh, menstruasi. alhamdulillah. Ternyata memang Gitu. kualitasnya number one ya Iya, untuk ya beda pembalutnya ya. banget, jauh dari apalagi yang di pasaran gitu ya. Iya. Ini tuh lebih bersih, lebih enak gitu. Itu Pak Yudi, Hmm. cerita Oke, istri. menarik sekali testimoninya, bagus banget nih testimoni dari Pak istrinya Pak Sobirin ya. Ternyata pembalut Iya, yang dari Meru ini memang kualitas number one. Artinya betul apa yang iya Pak. dikatakan diinformasikan yang saya dengar itu kan mencegah kanker serviks ya, mencegah Iya, keputihan atau mengobati keputihan. Ternyata kejadian benar ini ada testimoni. iya, Makasih sekali Pak iya, Sobirin ya. Saya iya, iya, pikir kemarin iya. cuman orang istilahnya perusahaan cuma ngasih promo-promo bahasa marketing lah, ya tuh dobos-dobos gitu kan. Jadi saya nggak begitu yakin juga. Ternyata ini terbukti. Oke, ini Terasa menarik Pak, sekali. cairannya ngalir Hmm. dari dalam, katanya Hmm. terasa banget gitu, kayak ditarik cerut itu langsung itu Hmm. keluar itu, terasa Pak Yang katanya. bersih ya. Oke, ini menarik ya. Ini buat teman-teman emak-emak nih di sini, wah. Ini terinspirasi. Makasih Pak Sobir, ini menginspirasi buat yang lain nih. Jadi Ya Pak, sedekah sama-sama. alam raya nih. Iya. Oke ya, makasih. Ini siapa lagi yang barusan masuk ya? Halo. Oke, makasih. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Oke, lanjut. Siapa nih? Bu Tati. Pak. Oh, Bu Tati. Oh ya, Bu Tati. Silakan Bu Tati. Punya testimoni yang menarik apa nih? Iya, Pak. Saya hampir sama Pak Supiri. Kemarin itu teman saya orang Solo, itu kan teman kerja, itu dia kebetulan berbau, Pak. Terus dia juga habis kecelakaan. Terus dia itu beli 4 lembar, Pak. Satu lembarnya saya jual 5.000. 4 Tuh, lembar apa? kayak gini. Ventilaning, ventilainer. Oh, pentyliner. Oh, Iya, pentylinernya ventilainer. dijual satu lembarnya 4.000. 5.000. Iya, terus dia itu ini dah telepon saya, Mbak Tati, ya anu ya, ya mempengaruhi sama anu bisa baik-baiknya gimana Mbak gitu. Ini anu udah berkurang kan selalu mengeluarkan keputihan Pak. Itu terus baunya sudah enggak bau kayak yang pas belum pakai Pak itu. Kalau beli Hmm. satu wadah ya Mbak ya aku gitu. Oh iya Mbak Hmm. Tati, nanti nunggu gajian dulu ya gitu. Oh iya, dia kan juga kerja itu Pak di rumah makan gitu loh.
Itu saya kemarin itu pucat, itu udah diperiksakan ke dokter-dokter, masih Pak, masih keputihan. Saya sumpah Kak, cuma Hmm. kasihan dia itu kan sekarang di berarti dia udah keluar, terus dia ini kerja di rumah makan gitu, tapi keputihan Hmm. terus Pak, itu katanya bau banget. Terus akhirnya Hmm. itu udah dipakai, ini udah mau lagi Pak, itu orang Solo, Semaringin gitu Pak alamatnya. Oh ya, Itu alhamdulillah. Padahal Pak cuma 5.000 testimoni ya dari teman dijual, saya. cuma lima Ya ribu, 5.000 per lah. 5.000 per Kayak lembar gini. ya. Ya, Untuk gitu. membantu orang yang nggak mampu ya, dijual eceran Iya, malah. kasihan Pak sama wajahnya pucat Pak. Kalau setiap ada Hmm. pertemuan di Samira itu dia pucat, cowok gitu. Hmm. Katanya keluar, keluar, keluar. Udah Hmm. diperiksakan Mbak Tati, ya, namanya juga Tati. Udah Mbak, tapi ini alhamdulillah udah pakai ini lumayan gitu Pak. Hmm. Hmm. Ya, Ini ya, mau ya, mau nanti alhamdulillah. katanya mau 14 gitu. Kan 50.000 Oke. Pak, iya. Betul Pak. Iya, Nah, oke. Selamat ya Bu itu Tati Pak ya. Yudi, Ini terima suaranya hilang. kasih. Iya. Iya, Makasih menginspirasi. ya, Wah, ini terima kasih. hari ini keren ya, dapat dua cerita, dua sama-sama pembalut, dan pembalutnya ternyata dari Pak Sobirin tadi, Iya, istrinya juga oke, dahsyat. Lalu ini dari Bu Tati juga, eh, konsumennya ternyata terbantu dari keputihan ya. Padahal dia cuma di selembar 5.000 katanya kan. Jadi artinya buat menengah ke bawah pun bisa merasakan manfaat kesehatannya. Oke, makasih Bu Tati ya. Saldo alam raya buat Bu terima Tati kasih nambah Pak. lagi. Salam Jadi sehat, sedekah panjang. ya. Oke, makasih sedekah testimoninya. Oke, menarik sekali. Siapa lagi nih yang punya testimoni menarik? Kayaknya di daerah yang luar Jawa siapa ya di sini yang bisa testimoni? Adakah? Atau di luar Jogja, Solo? Ya, selain testimoni boleh testimoni. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam, silakan. Ya, Mbak saya Mbak Karsi. Karsi Pak Yudi. Ini Oh mau iya, Mbak Karsi testimoni akhirnya tentang muncul. Ya. kondisi saya saat Hmm. ini sudah sangat membaik dan sakitnya tinggal sedikit-sedikit aja. Itu saya Ya. pakai X-Pen, pakai Ya. X-Full, sama X-Recovery, dan Ah. saya sinar rutin Pak. Dan ini saya bantu juga pakai itu serat yang dari Dokter Meru. Itu selalu saya Oh, tempel 2 hari rutin. Dan hmm. alhamdulillah sekarang sudah banyak perubahan. Tinggal sedikit-sedikit Alhamdulillah. saja. Itu testimoni dari Oh saya, iya, Pak. udah jalannya udah Assalamualaikum jalannya udah lancar warahmatullahi ya. wabarakatuh. Iya, Mbak Karsih, gimana untuk jalannya udah lancar? Maksudnya udah nggak terbungkuk-bungkuk. Halo? Jalannya ya sudah lurus, tapi belum bisa ditekuk, Pak. Jadi sholatnya Oh masih iya, selonjoran sambil duduk, belum bisa oh iya. ditekuk kakinya. Oke, karena luka di kakinya cukup banyak ya. Oke, good ya. Berarti manfaat dari di Iontera, kemudian X Pain, X Collagen, sama X Recovery ya itu yang sangatnya sama tadi dikasih dicoba pakai serat dari Meru apa tadi, celana dalam atau kaos kaki yang dipakai. Yang saya pakai ini serat yang dari boxer itu, Pak. Tak lipet-lipet gitu, terus tak tempelin di pundak, di Oh iya ketiak, iya. di dada itu. Terus sakit Oh, hilang. oh oke oke. Oke, mantap berarti. Ya, mantap, mantap ya. Ternyata kombinasi yang menarik, bagus. Ini jadi Mbak Karsi, alhamdulillah tidak jadi masuk rumah sakit ya. Karena kondisinya kemarin pas kecelakaan ya lumayan itu. Dadanya sakit, susah nafas, dan sebagainya. Oke, makasih, kita doakan dengan izin Allah banyak kemudahan dan kelancaran, dan Allah kasih mujizat dan keajaiban untuk sehat yang terbaik ya. Dan tentunya rezekinya juga tambah banyak Mbak Karsi. Amin. Amin. Ya, oke Bapak Ibu, kita sudah ngobrol banyak dan ini kita mau lihat tentang bagaimana sih Pak Mas Ervan ada video yang tadi diputar bisa nggak ya? Buat teman yang belum lihat nonton videonya. Halo Bisa Mas Pak, Ervan. bisa.
Bisa ya? Oke, kita nonton dulu sebentar biar teman-teman terinspirasi. Karena ini sangat berhubungan dengan kondisi yang sedang kita alami saat ini di dalam bisnis kita ya. Oke, ini nyambung banget. Sambil nunggu. Ya. Pak Riyadi gimana kabar? Dengar nggak nih? Pak Riyadi kayaknya masih di sawah nih. Handphonenya nggak nih. Ini Oh, anu ada. Pak, saya lagi jagung Pak. Ada sound Oh. system, nggak Oh, kedengeran ada Pak. tulisan. Iya, ya udah. Dengarnya lewat kuping dulu. Ya, Saudara lanjut. ini punya hajat Pak. Punya hajat. Oke. Semoga hajatnya lancar, ya, acaranya lancar dan penuh dengan rezeki. Amin. Amin, amin. Oke, kita lihat video berikut ya. Nah, ini dia. Oke, suaranya belum muncul. Videonya, suaranya lagi dikeluarkan. Ya. Nggak ada suaranya ya? Ya. Silakan dibesarkan sendiri dari handphonenya ya, gambarnya ya. Nah. Ya, seorang pria menemukan telur elang, meletakkannya di sarang. Elang kecil itu tumbuh bersama anak ayam, dan sepanjang hidupnya ia percaya bahwa dirinya hanyalah seekor ayam. Ia mengais, mencari cacing, dan berkokok seperti ayam. Ia bahkan takut terbang, sampai suatu hari ia melihat seekor burung megah melayang indah di langit biru. Dengan sayap dan gerakan yang anggun. Itu elang, raja dari para burung, kata seekor ayam. Ya, kita milik bumi, dia milik langit katanya. Elang itu tak pernah mencoba ya. Ia pun nikmati sebagai ayam bukan karena ia tidak mampu, tapi karena ia yakin bahwa ia bukan siapa-siapa. Nah, gitu. Oke. Jadi jangan sampai di antara jadi kamu diciptakan untuk terbang, percayalah pada sayapmu karena kadang yang membatasi kita bukan keadaan, tetapi pikiran kita sendiri. Oke. Nah, oke, lanjut ya. Oke, udah cukup, Mas. Karena gambarannya tadi sepintas, artinya apa? Sebenarnya kita nih, kalau lihat dari film video yang barusan diputar sama Mas Ervan, bahwa sebetulnya kita ini sebenarnya kelompok kita ini sebenarnya elang semua. Kita ini telur elang, ya. Dan kita menetas di tempat mungkin juga sama seperti cerita tadi, kita menetas di kandang ayam. Ya, sehingga kita yang memiliki power yang besar, kita memiliki kesempatan yang besar untuk menjadi raja langit ya. Tapi karena lingkungan kita yang mengatakan bahwa kamu tuh ya kayak gini, ngapain repot? Kamu tuh kan pendidikannya tidak tinggi, kamu tuh kan nggak pinter ngomong, kamu kan bukan siapa-siapa, kamu kan cuman anak orang nggak punya ya. Dan banyak hal itu yang membuat kita masuk dalam lingkungan ayam. Akhirnya kita yang sebetulnya seekor elang, kita akhirnya cuma ikut mematuk-matuk seperti seperti ayam tadi. Nah, dari makna ini sebetulnya kita ini sama-sama, kita ini aslinya itu punya potensi dan punya power seperti elang. Lo kok tahu Pak Yudi? Iya. Kenapa? Karena Anda masuk dalam klub 100 juta ini menunjukkan bahwa Anda orang yang terpilih. Nggak semua orang masuk dalam klub 100 juta dan aktif, ya kan? Nggak semua orang mengetahui bahwa dirinya elang. Ya, mereka ada di lingkungan luaran sana memilih untuk tetap seperti itu saja. Nah, insya Allah dengan kita masuk dalam klub 100 juta ini kan kita disadarkan selalu belajar untuk melihat dari sisi kerja ikhlas, melihat dari sisi
langit ya, marketing langit, sehingga apa, kita terbuka, oh iya, saya ini ternyata bukan seperti itu, seperti orang-orang umumnya, tapi kita ini sebetulnya sudah punya bakat untuk menjadi orang di atas rata-rata. Kita adalah elang ya, yang punya sayap yang besar, bisa terbang mengangkasa ya di langit, dan bukan sekedar seekor ayam yang jadi santapannya elang istilahnya. Nah, artinya dari cerita ini, ayo sadari bahwa kita ini sebetulnya seperti itu. Tapi Pak, saya kan masalahnya banyak gitu kan. Gimana saya bisa bangkit? Saya hutangnya banyak ya. Saya masih punya tanggungan di sini, saya masih punya tanggung di sana. Rasanya nggak semangat. Saya masih punya musuh di sini, saya punya rasa nggak nyaman dengan si A, nggak nyaman dengan si B. Saya merasa belum bisa memaafkan si C, saya merasa dizolimi juga dengan si D. Banyak faktor yang menyebabkan kita akhirnya kembali jadi ayam, ya, seperti itu. Nah, artinya yang penting kita sadari bahwa sebetulnya semua masalah yang ada di luaran kita itu semuanya adalah bagian dari lingkungan yang membentuk atau mengatakan, kamu tuh ayam, gitu. Udah nggak usah aneh-aneh, ya udah ayam ya ayam, gitu. Udahlah gitu aja, nyerah aja gitu. Nah, tapi kalau kita menyadari bahwa sebenarnya kita sebenarnya elang, ya elang tuh terbang tinggi dengan tantangan-tantangan yang luar biasa juga. Tapi kita tuh elang. Nah, cerita yang menginspirasi tadi, ini membuktikan bahwa kita sebetulnya Bapak Ibu ada dalam posisi yang sama. Saya dan Anda ada dalam posisi yang sama, ada posisi yang penuh dengan rasa marah, ada posisi yang mungkin rasa kecewa, ada posisi juga ada rasa bahagia, ada juga posisi rasa berkelimpahan, sehingga semuanya diterima, kuncinya diterima. Kadang kita cuma menerima yang rasa bahagia saja, kadang kita cuma menerima rasa berkelimpahan saja, kita menerima rasa senang saja. Tapi kita sering menolak rasa marah kita sering menolak rasa kecewa kita sering menolak rasa dizolimin, ya, rasa teraniaya itu kita tolak. Padahal rasa-rasa itu menurut bukunya Power and Force ya, itu rasa yang positif maupun rasa yang negatif itu semuanya adalah bagian dari diri kita. Yang dikatakan dari bukunya buku Power and Force ya, itu dikatakan ya, power dan force ya, power vs versus force ya, dikatakan bahwa itu semuanya adalah bagian dari diri kita. Jadi kalau kita bisa menerima bahagia, kita pun harus bisa menerima kecewa katanya. Kalau kita bisa menerima rasa sukacita, kita pun harus bisa menerima rasa sedih. Rasa itu semuanya adalah bagian dari diri kita. Jadi kita jangan tolak rasa sedih. Kita jangan tolak rasa teraniaya. Kita jangan tolak rasa sedih rasa sedih yang terlalu dalam. Kita harus menerima seperti halnya kamu menerima rasa bahagia, rasa cinta, ya, rasa berkelimpahan. Nah, itu yang menyebabkan kenapa banyak orang yang kembali menjadi ayam karena dia cuma menerima rasa bahagia saja. Dia cuma menerima rasa sukacita saja, dia cuma menerima rasa senang saja dan cinta. Nah, ini tabelnya. Tapi kita menolak yang force ya, force itu yang di bawah itu ya, force itu ya, yaitu rasa marah, rasa khawatir, rasa penyesalan, putus asa, rasa bersalah, rasa malu, rasa tak berharga ya, di level force itu. Nah, itu yang kita tolak. Padahal ternyata itu semuanya power dan force itu adalah bagian yang manunggal dengan diri kita, menyatu. Dan ini yang perlu disampaikan bahwa kalau Anda mau jadi elang, maka Anda harus terima dua-duanya. Tapi kalau Anda cuma memilih jadi ayam, maka kamu akan berusaha di level power, ya, pengen cuma menerima cinta, kedamaian, pencerahan, netralitas, berani. Dan itu yang kita mau terima, tapi nggak mau nerima yang level force bawah. Maka yang terjadi, ya, maka tidak akan pernah jadi elang, tapi selamanya akan jadi ayam. Nah, jadi pada saat kita marah, benci, ya, menghina, merendahkan, takut, khawatir, penyesalan, itu ada dalam diri kita, kita terima. Makanya kita nggak boleh menolak itu. Makanya kenapa kalau kita tapping, ya, tapping, itu tujuannya adalah untuk membuat force ini masuk ke dalam diri kita, diterima dan dilepaskan. Sama dan rasa bahagia juga. Bahagia itu cinta itu diterima kemudian dilepaskan. Rasa kedamaian itu diterima kemudian dilepaskan, ya. Dibagikan. Nah, force juga sama, diterima
dulu bahwa itu bagian dari diri kita, kemudian dilepaskan. Makanya kita selalu tapping itu tujuannya seperti ini contohnya. Misalnya hari ini saya ada rasa ketakutan. Terus terang hari ini saya ada rasa ketakutan. Saya takut sekali karena ini ada isu misalnya, ada isu tentang bisnis X Aura yang mengalami teguran misalnya kan dari kementerian. Ada rasa takut ya. Rasa takut, saya langsung tapping. Wah, nanti gimana ya kalau X Aura nanti ditegur lalu nanti tutup, nanti gimana dengan domain-domain saya? Ada rasa saya takut kehilangan domain saya. Saya rasa takut ditinggalkan oleh tim saya. Saya rasa takut, itu wajar. Nah, rasa itu sama dengan teman-teman. Ada yang rasa takut ditinggalkan sama domainnya. Ada rasa takut nanti domainnya pergi meninggalkan Anda, ya kan? Nah, itu enggak apa-apa, itu bagian yang normal bagian dari diri kita. Kalau kita mengizinkan itu adalah bagian dari diri kita, maka kita harus rubah rasa itu menjadi sebuah rasa yang bisa kita lepaskan. Menjadi 0 dan baru nanti maju. Kayak persneling mobil itu dari mundur ke 0 baru maju. Ya, makanya kita tapping. Ya Allah, walaupun rasanya saya cemas ya, saya merasa cemas, saya takut ditinggalkan sama downline saya, tim saya, karena saya ada rasa mangkel sama mereka dan mereka juga mangkel sama saya. Ya, saya tapi takut kehilangan mereka. Nah, itu ada rasanya. Saya menerima perasaan rasa takut saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Ya Allah, walaupun rasa ini begitu dalam buat saya merasa takut kehilangan mereka, karena saya belum bisa menerima semuanya, ada rasa kecewa, dan mereka juga mungkin kecewa, tapi saya menerima rasa kecewa saya dengan ikhlas dan pasrah. Ya Allah, walaupun ada rasa takut kehilangan mereka karena ada rasa kecewa yang belum dihapuskan dari diri saya dan mungkin diri mereka, tapi saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Ya, teruskan sampai ke bawah. Ya. Nah, lalu tarik nafas dalam. Pasin. Alhamdulillah. Kalau masih nggak jelas, ulangi lagi. Ya, dari bawah ke atas ke bawah. Dan itu yang kita saya juga tadi lakukan. Ya, ada sesuatu yang tadi beberapa masalah yang membuat saya nggak nyaman ya, saya tapping. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tidak terjerembab dalam level force yang kelamaan. Akibatnya kita menghukum diri sendiri, akhirnya energi kita rendah, dan jadilah energi ayam. Ya udah kalau jadi energi ayam, ya tidak bisa kita terbang menjadi elang lagi. Nah, kita harus segera merubah frekuensi kita atau vibrasi kita, tapping lagi sekali lagi. Ya, Pak, saya tapping nggak bisa, biasanya sholat sholat apa namanya? Sholat tobat boleh, bagus, sholat tobat juga boleh. Yang pada saat sholat tobat, sampaikan bahwa Anda menerima rasa kecewa kita, rasa marah kita, dan minta ampunan sama Allah, dan juga minta ampunan untuk mengampuni orang-orang yang mungkin menjolimin kita, tolong diampuni juga, ya ditobatkan. Jadi jangan tobat buat diri sendiri, tapi juga menobatkan orang yang mungkin membuat kita nggak nyaman, ya. Wah, tapi nanti dia keenakan, Pak, dibantuin tobatnya, biarin, ngapain kita ngurusin orang lain, ya kan? Ya kan, kita yang baik ya doain aja. Keenakan, Pak, nggak bikin jahat sama saya, dibantuin sholat tobat buat mereka, dikasih permaafan, diampuni, bahkan didoakan supaya punya rumah. Kok enak banget gitu kan? Misalnya, justru itu, ya, justru itulah yang namanya keikhlasan di level atas. Itu masuk dalam level power tadi. Nah, itu Bapak Ibu, pertama lakukan dengan tapping. Setelah itu Anda boleh lakukan dengan dengan memaafkan mereka, ya, orang-orang, dan juga mendoakan mereka. Ya, saya langsung praktek aja ya. Kita langsung praktek. Oke. Kita praktek ya untuk bagaimana kita posisinya menjadi elang, ya kan, menjadi elang yang tidak dalam posisi ayam. Tapi Pak, kemarin saya jadi ayam. Iya, bisa. Kita tiap hari bisa jadi ayam, bisa juga jadi elang lagi kan. Jadi normal ya, yang penting diterima, disadari bahwa kita setiap saat bisa berubah jadi ayam lagi, kemudian kita terima, naikin lagi jadi elang lagi. Nggak bisa jadi elang terus, kita ini manusia, biasa saja. Yang penting menyadari bahwa itu semuanya bagian dari diri kita.
Ya, oke, kita langsung praktek ya. Minum air putih dulu, silakan. Minum air putih dulu, kita praktek bareng-bareng. Ya. Oke, ini kita akan typing berhubungan sama perusahaan kita ya. Ya, perusahaannya kan banyak teman-teman yang bingung nih. Ini perusahaannya kayaknya gimana, ada isu bubar ya. Ada isu lagi, ini kita udah diajak pindah MLM apa lagi. Ada yang ngajakin saya ke sana ke sini. Nah, pokoknya banyak membuat kita bingung. Ya, rasa bingung ini harus kita tapping ya. Oke, yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, kita tapping. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, walaupun saya merasa sangat bingung dengan kondisi saat ini, dengan kondisi perusahaan yang tanda tanya, dan juga ada beberapa usaha yang juga masuk. Saya bingung mau berjuang seperti gimana, saya rasanya bingung harus memutuskan seperti apa, sementara saya membutuhkan uang yang banyak buat keluarga saya. Tapi ya Allah, saya menerima rasa bingung saya ini dengan ikhlas dan pasrah. Ya Allah, walaupun saya merasa kebingungan dengan banyaknya informasi yang bersimpang siur, yang membuat saya rasanya tidak nyaman, tapi saya menerima rasa saya dengan ikhlas dan pasrah. Ya Allah, walaupun saya merasa bingung untuk mengerjakan yang mana atau mengerjakan semuanya, saya betul-betul lemes ya Allah. Tapi saya menerima dengan ikhlas rasa ini dan saya pasrahkan hidup saya, kesuksesan saya yang terbaik hanya padamu. Ini saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima semua rasa bingung saya dengan ikhlas dan pasrah. Saya pasrahkan semua yang terbaik hanya padamu. Yang terbaik selalu datang pada saya dan saya pasrahkan ikhlas hanya padamu. Saya ikhlas menerima dan pasrah. Saya menerima diri saya seutuhnya dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima kondisi saya yang sedang bingung, lemas dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas rasa ini dan saya pasrahkan hidup saya yang terbaik hanya padamu Tuhan. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima semua rasa yang membingungkan ini dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima rasa ini dengan ikhlas dan pasrah. Oke, tekan urat nanti, tarik nafas dalam. Lepasin. Alhamdulillah. Satunya lagi, tarik nafas dalam. Lepasin. Alhamdulillah. Terima kasih Allah, aku mencintaimu. Ulang lagi. Saya menerima semua rasa yang membingungkan dalam diri saya dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima semuanya dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima rasa kecewa saya yang muncul dengan kejadian ini dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima seluruh rasa bingung saya dengan ikhlas dan saya pasrahkan hidup saya yang terbaik hanya padamu. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima rasa bingung saya, kecewa saya dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima
rasa sedih saya, kecewa saya, bingungnya saya terhadap permasalahan ini dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima diri saya seutuhnya dengan ikhlas dan pasrah. Tarik nafas dalam. Lepasin. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, aku mencintaimu. Tarik lagi. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, aku mencintaimu. Tarik lagi. Alhamdulillah. Aku mencintaimu. Senyum. Diminum air putihnya yang nggak puasa, silakan. Terus. Oke. Sekarang silakan pejamkan mata dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Masuk dalam kondisi rileks, santai, nyaman. Tarik nafas 4 hitungan. Tahan di perut 4 hitungan. Lepaskan lewat hidung 4 hitungan. Tarik lagi. Tahan 4. Lepaskan lewat hidung 4. Tahan lagi 4 hitungan. Tarik nafas kemudian 4. Tahan di perut 4. Lepasin 4 hidung. Tahan 4. Oke, sekarang nafas biasa. Bayangkan Anda berada di sebuah taman yang sangat indah. 1, 2, 3. Hadirkan kita berada di sebuah taman yang indah. Dan hadirkan di taman itu ada air sungai yang mengalir. Lingkungannya hijau. Dan cium aroma-aroma bunga di sekitarnya. Wangi, ada bunga kasturi. Ada bunga mawar yang wanginya menyerap di taman. Dan rasakan di situ Anda duduk dengan santai dan angin meniup wajah Anda dan membuat tubuh kita rasanya nyaman, bahagia di tengah taman. Dan gemericik sungai di sekitar kita mengalir di dekat kita. Bagus. Dan lihat air terjun yang dekat di taman dengan suara deruhnya. Terus suara itu begitu bergemuruh dan Anda mencium wangi bunga, angin sepoi, rasanya bahagia. Dengan lingkungan yang indah seperti surga. Good. Lalu dalam kondisi duduk, kemudian langit tiba-tiba terbuka. Bayangkan langit terbuka. Dan kemudian berjatuhanlah uang-uang dari langit. 100 ribuan, 50 ribuan, ada 20 ribuan, ada 10 ribuan, ada 5 ribuan. Jatuhan dari langit. Dan masuk ke dalam taman seperti hujan, uang-uang. Bayangkan saja munculkan seperti nonton video dalam pikiran. Dan izinkan uang-uang itu menutup tubuh Anda. Dan biarkan uang-uang itu adalah energi kemakmuran, energi keberlimpahan yang dibentuk dalam bentuk uang. Sekarang masuk dalam kehidupan Anda, masuk dalam diri Anda. Ya bagus. Dan taman itu sekarang penuh dengan uang yang berlimpah. Ada yang nempel di atas daun, ada yang jatuh di atas buah, ada yang jatuh di atas tanah, ada yang jatuh di atas kursi, ada yang jatuh di atas meja di taman, dan semuanya bertumpuk-tumpuk banyak sekali. Dan terus seperti hujan terus mengalir, dan itu adalah taman Anda, dan itu adalah milik Anda. Oke, senyum dan terima semua energi berkelimpahan itu masuk di dalam taman Anda, masuk dalam hidup Anda, dan masuk menjadi takdir Anda, takdir kita semua. Langit sekarang tertutup, dan biarkan sekarang uang itu bersama Anda dalam taman Anda. Terima
senyum, rasakan kebahagiaan. Anda melihat di atas daun uang itu nempel, ya. Kemudian ada yang di atas pohon di dahan-dahannya, uang itu tersangkut. Kemudian ada juga yang tersangkut di antara batu-batuan, bertumpuk-tumpuk. Ya, rasakan saja itu adalah milik kita semua, milik Anda dan milik saya. Senyum, dan dengan izin Tuhan, rasa itu sekarang menjadi milik kita dan rasa itu menjadi takdir buat kita bahwa hidup kita berkelimpah. Terus dalam hitungan 3, ya, lepaskan kembali semua gambar itu ke alam raya dan Anda nanti akan buka mata dengan ikhlas dan menerima dengan bahagia. 1, 2, dan bayangkan taman itu sekarang terangkat kembali ke angkasa, kembali ke langit-langit. 2, langit terbuka dan menerima kembali tamannya sama uangnya. Namun energi bahagia akan berkelimpahan tetap ada di dalam diri Anda. Dan 3, sekarang Anda buka mata, senyum. Dan mulai hari ini dan seterusnya, rasa bahagia berkelimpahan itu sudah jadi milik kita. Amin. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu, ya. Kita barusan sudah menyelesaikan. Diminum lagi air putihnya buat yang nggak puasa. Saya barusan memprogram kemakmuran buat teman-teman dan kita semua. Memang kita beberapa kali lakukan ini tujuannya untuk saling menambah energi antara kita semua, saling meresonansikan energi kita sehingga apa yang terjadi bahwa nanti teman-teman tuh akan memiliki rasa bahagia yang berkelimpahan, ya otomatis itu akan menarik keberkelimpahan datang pada kita. Nggak tahu dari mana, tapi pasti itu akan terjadi sesuai dengan hukum law of attraction dan law of vibration dan law of assumption, ya. Tetap selalu berpikir positif, ya, berasumsi positif, berprasangka positif terhadap Tuhan di atas rata-rata, berprasangka positif terhadap pembimbing Anda yang Anda lihat, ya siapa yang selama ini membimbing Anda, ya kalau lihat dari sisi prasangka positif, ya. Karena itulah yang membuat nanti energi kita selalu dalam lingkaran keberlimpahan, ya. Menarik lebih banyak keberlimpahan. Oke, buat Bapak Ibu itu yang bisa saya sampaikan dan tetap jadilah elang, ya. Tetap jadilah elang. Kalau jadi ayam segera sadari, oh ya saya elang, ya. Sadari untuk selalu bersyukur bahwa kita selalu berkelimpahan. Oke. Baik, sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau bertanya, 2 menit, silakan. Oh iya Pak, jangan lupa diingatkan nanti sore, malam ada Zoom untuk promo iya. akhir tahun. Oke, nanti malam ada promo Zoom ya, ada Zoom dan ada hadiah-hadiah banyak nanti malam, ada dapat door prize-nya lumayan, dapat nanti beberapa botol produk ya, itu yang harganya 130.000 dapat gratis ya kan. Ya lumayan, nanti ini akan ada banyak door prize nanti malam. Yang kemudian yang kedua, kita belajar juga sama Dr. Setio Budi Pranyoto. Dokter inilah dokter yang terkenal ya. Dokternya nggak sekedar dokter nasional tapi dokter sudah internasional. Dokternya terkenal sekali di semua perusahaan herbal, pasti biasanya konsultasi bahkan menggunakan beliau sebagai pembicara utamanya. Jadi bersyukur nanti malam teman-teman untuk hadir di Zoom, belajar bagaimana memanfaatkan kesehatan untuk menjadi keberlimpahan. Ya nyambung ya dengan hari ini. Jadi hari ini, jadi jangan lupa nanti malam hadir dan lebih awal lebih bagus supaya nanti dicatat siapa yang dapat nanti hadiah door prize-nya ya, yang datang lebih awal dan pulang paling akhir itu juga nanti lumayan, pasti ada door prize yang diberikan. Oke, begitu ya. Ada satu itu, ada yang mau ditanyakan nggak untuk materi barusan? Kayaknya materinya tadi hasilnya kayaknya yang komen siapa nih yang komen nih? Yang komen
Terima kasih banyak Pak ilmunya. Dari siapa? Mbak Astin. Oke. Saya siap menjadi elang. Mbak Ayitin. Oke. Oke, Mbak Astin elang juga. Oke, ya. Oke, selamat lahir sebagai elang kembali dan hiduplah berkelimpahan. Ya. Baik, kita tutup dengan doa. Nah, untuk doa ini saya minta tolong ini siapa ya yang belum dapat giliran? Nih, siapa ini? Mbak Ayitin bisa nutup doa kah? Sinyalnya bagus nggak? Nah, kayaknya sinyalnya nggak bagus ya. Ya. Oke, kalau gitu nih saya minta tolong yang jauh aja deh, Mbak Farida dari Jambi. Are you there? Mbak Farida. Loh, malah nggak ada. Langsung ngacir. Lah, mana? Nah, ya. Ini memang anak-anak saya ini lucu-lucu semua ya. Ya. Oke, ini soalnya dadakan ya, jadinya pada belum siap kali kalau suruh doa. Oke, ini aja. Bu Jumi bisa nggak Bu Jumi? Ini lagi ngajar, oke. Ya, karena belum pada siap kita tuh pakai doa saya aja deh ya. Oke, kita doa sama-sama, kita doa penutupnya. Oke, tersenyum, tarik napas dalam. Napasin. Alhamdulillah. Tarik napas lagi. Tahan, lepasin. Alhamdulillah. Terima kasih Allah, kami bahagia dan bersyukur untuk hari ini bisa berkumpul dan saling berbagi dan mendapatkan pelajaran untuk kami semuanya. Untuk menjadi elang yang seringkali kami merasa diri kami adalah ayam, ternyata kami elang. Terima kasih untuk Allah membukakan jalan untuk kami lahir kembali sebagai elang. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih untuk apapun yang kami kerjakan, kami lakukan, baik yang hari yang lalu maupun hari ini dan seterusnya. Terima kasih. Selalu mendapatkan jalan dan petunjuk-Mu yang terbaik. Alhamdulillah, untuk kami boleh meraih impian-impian kami, baik yang kecil maupun besar, dengan cara yang mudah, sederhana, ajaib, menyenangkan. Terima kasih Allah. Sehingga kami bisa berbagi dan memberi manfaat buat banyak orang, buat keluarga, dan buat kami sendiri. Terima kasih untuk yang terbaik kami terima. Amin. Alhamdulillah. 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 Kami mencintai-Mu ya Tuhan. Amin. Alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sampai jumpa di acara Zoom nanti malam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yudi. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dalam.